Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita duduk dalam halaqah ilmiah untuk memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kita saat kita wafat, kita belum kenal dengan Sang Pencipta kita. Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Untuk itu berulang-ulang kali kita sebutkan, memahami nama dan sifat Allah adalah ilmu yang teramat sangat penting. Karena cara kita untuk mengenal Allah hanya dengan ini, mengenal nama-nama, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita kenal dengan Allah, maka akan semakin mendatangkan rasa takut kepada Allah. Makanya di antara ucapan kalam yang sering diulang-ulang Syekh Abdul Razak adalah ucapan Ahmad Al-Antaqi rahimahullah ta'ala, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Siapa yang paling kenal dengan Allah, maka mereka adalah orang yang paling takut dengan Allah. Allahu Akbar. Hadirnya rasa takut dalam hati kepada Allah itu kan memberikan kenikmatan, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mereka dalam salat mereka khashi'un, bisa khusyuk. Bagaimana bisa mendatangkan kekhusyuan kalau kita tidak kenal dengan Allah Rabbuna Jalla fi'ula? Jadi hadirnya kekhusyuan kepada Allah adalah ketika hati kita betul-betul mengenal Allah. Dan sekali lagi bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang bukan hanya sekedar pengetahuan yang hadir di otak, tapi adalah ilmu yang harus hadir dan menetap kokoh di dalam hati kita. Dan hakikat dari ilmu tersebut adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati. Untuk itu ikhwati fillah barakallahu fikum, kita pegang kitab para ulama yang berkaitan dengan nama dan sifatnya. Dan di antara kitab yang paling indah itu adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna.
Ya. Ikhwati fillah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Ta'ala berikan keikhlasan kepada kita, karena tidaklah ada sesuatu yang sulit melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang akan menjadikannya mudah untuk kita pahami. Dan ilmu tauhid itu yang paling penting adalah paham, karena ia akan diamalkan sepanjang waktu, siang dan malam, pagi dan petang, berbaring tegak, duduk tegak, duduk berbaring kapanpun, dikala orang banyak, di saat sendirian, tidak ada orang sama sekali, di dalam masjid, bahkan di dalam WC, ilmu tauhid bisa kita amalkan. Allahu Akbar. Itulah tauhid, ilmu mengenal Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Bahkan saya merasa kita itu rugi kalau sampai-sampai orang tua kita, keluarga kita mati sementara belum mengenal Allah seutuhnya, belum mengenal nama-nama dan sifatnya. Sebab betapa banyak nama orang lain kita kenal, tapi nama Allah menyedihkan kok tidak kita kenal. Baiklah. Kita sudah masuk kaidah yang kedua, dan saya senantiasa mengulang-ulang setiap pertemuan, jangan lupa. Kaidah yang pertama dalam memahami nama dan sifat Allah adalah apa? Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya husna. Apa makna husna? Tidak cukup kata baik saja. Jadi bahasa Arab itu seringkali susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pas. Sama juga dengan kata istiwa. Istiwa itu artinya bersemayam. Sehingga semayam seperti apa pula? Coba diartikan ala wartafa. Ada apa bahasa Indonesianya? Tinggi. Atau di atas. Demikian juga dengan husna. Apa makna husna di sini? Kalau terjemahannya indah masih kurang. Balighatun fil husni ghayatahu. Sampai pada titik puncak keindahannya. Kalaupun diselewengkan sedikit sampai pada titik puncak keindahannya, tidak ada habis tu. Itu salah juga. Berarti teramat sangat indah, tidak ada yang lebih indah dari itu. Allahu Akbar. Ini kaidah yang pertama. Kalau digabungkan dua nama Allah, apa maknanya? Fayahsulu bi jam'il ismi ilal akhari kamalun fawqa kamalin. Kalau digabungkan memberikan faedah, menghasilkan apa? Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Allah itu pemaaf, teramat sangat indah. Dan pemaafnya Allah itu tak sama dengan pemaafnya manusia. Kalau manusia, kalau pemaaf dia leado dapat untung, sebalik itu maafkan. Tapi kalau tidak ada dapat untung di sebalik kata maaf itu, tidak dimaafkan. Kalau Allah tidak. Bahkan Allah itu apa? Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau maha afu, pengampun, pemaaf. Tuhibbul afwa, suka kemaafan. Itu dia. Maka ampuni aku, maafkan aku. Bersamaan dengan kata, dengan pemaafnya Allah,
Allah itu maha perkasa. Ada orang yang pemaaf tapi dia lemah. Apa lo ndak akan dimaaf deh inyo lemah. Ndak ikan todok orang melawan. Dia tak akan sanggup juga melawan, menganiaya kerana lemah. Adalah maaf dia lah. Apik caro malih. Kata-kata ndak dapik caro takut ya. Itu ada pada makhluk kok. Tapi pada Allah tak ada. Pemaafnya Allah bersamaan dengan keperkasaan Allah. Artinya kalau bahasa aku dipicik adanya bisa. Kalau dia niayanya kita bisa, tapi Allah pemaaf. Allah perkasa. Allah punya kekuatan. Alangkah memberikan apa? Kamalun fauqa kamalin. Apa artinya? Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Tuhan. Jadi itu maqasui. Jadi nama Allah cieknya itulah sempurna, teramat sangat sempurna. Bergabung lo jenah lain. Datang nama Allah yang lain. Allahu Akbar. Itu memberikan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Lah, pahami itu. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Ta'ala itu sebagai nama dan sebagai sifat. Karena kedua lah kita bahas kota. Ada orang namanya tidak menunjukkan sifatnya. Ya. Apa contoh? Apa contohnya? Ini contohnya dulu Firdaus. Firdaus itu nama apa? Alun kan tentu sojuk lai sama jambo. Alun kan tentu lai apa? Orang akan nyaman menengok awak. Bahkan kalau di Arab tadi yo Firdaus nama orang berdusi. Makanya kalau kenalan nama dengan Syekh atau dengan orang Arab, pasti dia bosobi Firdaus bin Bashir. Kalau Cik Firdaus Bashirnya boleh jadi disangkurnya Firdaus bintu Bashir. Ada tu. Jadi pasti bosobi pakai bin. Baru ngerti. Sedang itu lainan sangkurnya apa? Dusi. Jadi nama kita kan tak mana-mana sifatnya. Kalau Allah tidak. Lah paham ya? Tapi untuk ulang-ulang, ada orang namanya Jamil, indah. Kalau laki-laki berarti ganteng, kalau berdusi berarti ancak. Tapi ditengok dari belakang lagi contoh siapa? Beda tengok belakang, tengok samping, juga tengok depan. Tu la ilaha illallah. Tapi nama Jamil. Contoh dah. Tapi ancak itu nama Jamil lagi lah, nama anak so Jamil. Tapi itulah bedanya kita dengan Allah. Ini namanya sebagai sifat. Dan setiap nama Allah terkandung sifat Allah. Tapi ndaklah boleh kita sebut setiap sifat Allah terkandung pula nama Allah. Tak boleh dah. Itu lebih luas ni. Allah tu salah satu sifatnya memiliki wajah. Tapi bolehkah kita sebut Allah punya nama wajah? Tak boleh. Salah satu sifat Allah itu memiliki tangan. Apakah Allah boleh kita sebutkan dengan nama yadun? Tak boleh. Jadi lebih luas lagi. Baik. Kemudian coba kita pahami. Saya ingatkan lagi, pelajaran kita sekarang saya setting untuk kelas penuntut ilmu. Artinya apa? Tapi yang tidak terlalu dalam-dalam kali. Ya. Betul-betul kita pahami buku itu kalimat per kalimatnya. Sehingga nanti pembahasannya tidak lomak lah. Tidak perlu lomak tak lomak, tapi paham kita.
Biar nanti paham betul kita. Saya berharap sekalipun mungkin tamat kitab ni 2 tahun, tapi bapak-bapak kalau dah selesai belajar kitab ni, kokoh keyakinan terhadap Allah. Itu yang saya inginkan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kaedah yang kedua, buka halaman 34. Yang belum ada buku, beli di online juga ada. Tu ada Shopee. Di Shopee awak langsung aja li. Insya-Allah lah bisa ya. Tayyib. Atau di mana aja. Kalau enggak di Pekanbaru. Kaidah yang kedua, saya baca lagi ya, untuk kita berdalam terus. Kemarin dah kita sampaikan. Nama-nama Allah merupakan nama bila ditinjau dari penunjukannya kepada zat. Paham ya kan? A'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala zat. Boleh. Wa awsafun bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani, dan menjadi sifat bila ditinjau dari kandungan maknanya. Kalau ditinjau dari sisi zatnya sebagai namanya, nama Allah, jelas tuh. Dan jika ditinjau dari sisi makna dari nama itu menjadi sifat, kan julinya itu kan. Lalu wahia bil i'tibaril awwali mutaradifah. Kalau begitu, berdasarkan tinjauan yang pertama tadi. Apa tadi tinjauan pertama? Sebagai nama. Kalau buat terangkan betul tang le. Maka nama-nama Allah adalah sebagai sinonim mutaradifah. Sebagai sinonim mutaradifah itu sebagai sinonim. Apa sinonim bahasa awak? Persamaan. Sama. Baik. Apa sebab? Lidalalatiha ala musamma wahidin. Karena semua nama-nama Allah itu menunjukkan pada satu zat, wa huwallahu azza wa jalla, yaitu zat Allah azza wa jalla. Baik, cuba pahami betul. Jadi saya menyebutkan bahawa kalau ditinjau dari sisi zatnya, nama itu apabila ditinjau dari sisi zatnya, maka ia menunjukkan sebagai apa? Nama. Kalau ditinjau dari sisi zatnya berarti sebagai namanya. Tapi kalau ditinjau dari sisi maknanya sebagai sifat, kan dua berarti ya. Tinjauan pertama, apabila ditinjau dari sisi zat maka sebagai nama. Tinjauan kedua, apabila ditinjau dari sisi makna maka sebagai sifat. Diuraikanlah oleh Syekh rahimahullah ta'ala tinjauan yang pertama, berarti yang sebagai nama. Kata beliau, kalau begitu berdasarkan tinjauan yang pertama sebagai nama tadi, nama Allah adalah sinonim, sama. Karena semua namanya menunjukkan pada zat. Buat contoh untuk memudahkan faham. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Misalkan ambo dikenal dengan Firdaus, dikenal juga mungkin dengan kunyah. Apa kunyahnya? Misalkan Abu Muhammad, ayah Muhammad, nama anak Muhammad. Atau orang panggil Abu Muhammad Al-Fatih, kemudian Abu Saleh Al-Fauzan, Abu Ruqayyah, Abu Nusaibah.
Jadi dari sisi nama kok samuanya persamaan. Sebab yang dinamakan itu hanya satu. Itu maksudnya. Paham ya kan? Berarti samu aja. Sebab yang dinamakan namu ambu aja ya. Baik. Lalu sedangkan berdasarkan tinjauan kedua, paham. Wabil i'tibari tsani mutabayinatul lidalalati kulli. Jika ditinjau berdasarkan tinjauan kedua, apa tinjauan kedua tu? Menjadi sifat. Menjadi sifat. Nama-nama Allah tidak sinonim. Lidalalati kulli wahidin minhuma ala ma'nal khas. Apa sebab tidak sama? Karena setiap nama menunjukkan makna yang khusus, berbeda makna. Abu Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih itu Al-Fatih yang Abu Soleh, ya ada beda-beda masing-masing. Jadi ditinjau dari sisi sifatnya, beda sifat-sifatnya. Contoh, sekarang coba saya bawa ke yang sesungguhnya. Nama Allah As-Sami', Al-Basir, nama Allah Al-Qadir, Al-Alim, apa lagi nama Allah? Al-Hafidh. Apabila ditinjau dari sisi zat Allah sebagai namanya, sama saja, sinonim. Mutaradifatun, hanya satu zat yang ditunjuknya, yang dinamai itu. Apabila ditinjau dari sifatnya, maka masing-masing dari nama ini memiliki makna yang berbeda. Likulli wa lidalalati kulli wahidin minhuma ala ma'nal khas, berbeda maknanya. Itu tak payah memahami. Kan tak payah kan? Baik. Lalu saya menyebutkan fal hayyul alimul qadirus samiul basirur rahmanur rahimul azizul hakimu. Maka nama Al-Hayyu, zat yang maha hidup, yang maha mengetahui, yang maha berilmu, yang maha kuasa, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha perkasa, yang maha memiliki kebijaksanaan, hikmah. Kulluha asma'un, semuanya adalah nama-nama limusamma wahidin, untuk satu zat yang dinamakan. Berarti kan sama untuk satu zat. Wa huwallahu azza wa jalla, yaitu zat Allah azza wa jalla. Lakin maknal hayyu, tetapi makna hayyu itu tidaklah sama. Ghairu maknal alim, tidak sama dengan makna al-alim. Tidak sama. Wa maknal alim, dan makna alim berbeda pula dengan makna al-qadir, dengan makna qadir. Wa hakadha, dan beginilah seterusnya. Tak payah orang. Baik, kita lanjutkan. Wa innama qulna, kita mengatakan bi annaha a'lamun wa awsaf, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai nama dan juga sebagai sifat. Lidalalatil Qur'ani alaihi, sebab ada dalil-dalil Quran yang menunjukkan itu. Jadi kita menyebut tadi bahwa nama Allah itu terkandung sifat Allah. Apa sebab? Tentu pakai dalil. Sebab agama kita itu agama yang berdasarkan dalil. Apa sebut petang? Man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang memisahkan dirinya jauh dari dalil, tersesatlah jalannya. Agama kita agama dalil. Baik. Apa dalilnya? Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala,
wa huwal ghafurur rahim, wa huwal ghafurur rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti di situ kan ada sifat Allah, nama Allah Pengampun, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Nah, kini apa makna Ar-Rahim? Berarti nama Allah Ar-Rahim. Wa qawlu ta'ala, itu dalam surah Yunus ayat yang 107. Dan firman Allah Ta'ala, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu yang Maha Pengampun itu dzur rahmah, yang memiliki rahmat. Berarti nama Allah tadi ditafsirkan ternyata memiliki rahmat. Baik. Berarti tadi kan coba tengok, wa huwal ghafuru, Allah Maha Pengampun. Di surat Yunus tadi Allah menyebutkan huwal ghafur. Di surat Al-Kahfi ayat 58 itu disebutkan wa rabbukal ghafuru, Allah Rabb kamu itu Maha Pengampun. Berarti sama. Lalu kalau yang tadi wa huwal ghafurur rahim, Ar-Rahim, di surat Al-Kahfi tidak disebutkan dengan Ar-Rahim, tapi disebutkan dengan apa? Langsung dengan sifatnya itu dzur rahmah, yang memiliki rahmat atau kasih sayang. Makanya di dalam surah Yunus itu disebutkan nama Allah, di dalam surah Al-Kahfi ini disebutkan sifat Allah. Ini memberikan makna bahwa nama Allah kan sama aja. Ya, kan sama saja tuh. Surah Yunus dan surah Al-Kahfi ini sama saja, pemilik kasih sayang atau Ar-Rahim, penyayang. Berarti kalau di surah Yunus adalah nama Allah, dan di surah Al-Kahfi langsung disebutkan secara jelas sifat Allah. Berarti dalam nama Allah terkandung sifat Allah. Itu maksudnya. Fa inal ayata tsaniyata, karena sesungguhnya ayat yang kedua, dalat ala anna ar-rahima, menunjukkan sesungguhnya ar-rahim huwal muttasifu birrahmati, itu disifati dengan sifat rahmat, memiliki rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Itu dalilnya. Jadi apa dalilnya? Setiap nama Allah terkandung sifatnya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik. Wali ijma'li ahli lughati wal urfi, dan juga berdasarkan ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan ahli bahasa dan adat, annahu la yuqalu, sesungguhnya tidaklah disebut alimun, orang yang berilmu, illa liman lahu ilmun, kecuali bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Secara bahasa yo pula ndak mungkin lo orang penyayang tak memiliki sifat penyayang, berilmu tidak memiliki sifat ilmu. Berarti orang yang berilmu itu memiliki sifat ilmu. Kan jelas. Wala sami'un illa liman lahu sama', dan tidak pula orang yang memiliki nama Sami', Maha mendengar, tidak memiliki pendengaran, tidak mungkin. Wala basirun illa liman lahu basar, tidak pula sifat basir, Maha melihat, melainkan bagi milik orang-orang yang memiliki penglihatan. Wa hadza amrun abyanu min an yuhtaja ila dalilin. Ini perkara yang lebih jelas. Ini perkara yang sudah jelas, tidak butuh lagi kepada dalil. Jadi kan paham ya kan? Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjut ya. Wa bihadza ulima dhalalu man salabu asma Allah. Karena itulah diketahuilah kesesatan orang-orang yang apa? Orang-orang yang meniadakan nama-nama Allah Ta'ala, ma'aniha, makna-maknanya.
Jadi ada orang yang menghilangkan makna nama-nama Allah, tak ada arti nama Allah orangnya, tak ada kandungan dah. Makna tu kan kandungan. Min ahli ta'tili, dari kalangan orang-orang ahli ta'til. Ahli ta'til tu kalangan orang-orang yang meniadakan sifat Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, innallaha ta'ala sami'un bila sama'. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar tanpa memiliki pendengaran. Jadi dulu orang ahlut ta'til Allah tu sami', maha mendengar tapi tidak ada pendengaran. Dulu nancodo itu. Wa basirun bila basar, dan kita maha melihat, Allah maha melihat tanpa memiliki penglihatan. Selesai petang. Wa azizun bila izzah, dan maha perkasa tanpa memiliki keperkasaan. Wa hakadha, dan begini seterusnya. Kalau awak ya mana maninya duit kita. Jadi duit kita kalau asyik di dunia, tak ada urusan lain, belajar agama, tak apa, tidak. Sepintas lalu kan apa namanya, itu lebih enteng dari orang yang hidup dia masuk ke dalam aliran-aliran sesat. Tu. Makanya fitnah tu ada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Jadi dunia dan seisinya masuk kategori syahwat. Aliran sesat tadi termasuk ke fitnah syubhat, masuk poham dan tak elok. Ada orang nan bapoham tapi poham salah, itu fitnah syubhat nah. Ada orang yang orang yang tak punya poham semua sekali, tak poham dia dah. Asyik di dunianya, fitnah syahwat. Mana nan lebih parah? Syubhat. Nah, itu bahaya fitnah syubhat. Lebih sulit mendakwahi orang yang memiliki fitnah syubhat dari fitnah syahwat. Untung kita tak belajar-belajar, kita nak codoi kuah dulu. Bapak apa untung kalambo yo. Nak bicara oleh. Ghafaran. Semoga Allah ya firman. Ghafaran ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan orang-orang yang pernah memiliki paham yang keliru itu. Baik. Apa sebab kau masuk dalil luang? Wa 'allalu dzalika, mereka memberikan alasan untuk yang demikian itu. Ada alasan deknya. Anta tunggu dulu. Sebelum kita baca, kemarin saya sudah menyebutkan ada 4 golongan ahli ta'til. Sebutkan. Siapa betul ahli ta'til tu? Kok ahli ta'til tu apa? Apa betul ahli ta'til? Meniadakan nama dan sifat Allah. Kemarin saya sebutkan ada 4 golongan. 1, kamu tak hadir. Siapa yang hadir? Hei, mana buku? Wah, Allah tidak bernama dan tidak bersifat. Itu kelompok siapa? Ini di kalangan orang-orang ahli filsafat. Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Itu nyonya. Dia pokok Allah selesai. Yang kedua, Allah tidak punya apa? Satu, Allah tidak memiliki sifat. Al-Khaliq dan Al-Qadir. Baik. Yang ketiga, mereka menetapkan nama. Yang kedua, dua deknya nama Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala dua deknya. Yang ketiga, nama Allah ditetapkannya. Walaupun punya nama, tapi tidak ada sifat dah. Ya nama-nama selesai. Kenapa mereka menetapkan nama? Dalam Quran ada ayat itu. Jadi mereka menetapkan nama dan tidak menetapkan sifat. Ikut yang tadi dah. Lain nama basir tapi tidak ada penglihatan dah.
Lain namu memiliki pendengaran tetapi sami'a tapi tidak ada samanya pendengarannya. Itu kelompok siapa? Tidak ada kamu nang catat tang dah. Hah? Ya, Asanta. Kemudian yang keempat, menetapkan nama dan sifat. Nama lain dipakai juga, adanya sifat lain dipakai. Tapi sebagian nama Allah ditetapkannya dan sebagian lagi ditakwil. Takwil. Apa arti takwil? Diubah adanya pengertian. Petanglah uraikan ya, dirubahnya pengertian. Kan lain tak konangnya kan? Kalau tak konang aku cara dong rekaman. Lagi rekaman edisi apa yang pertemuan ke-10 ya. Baik. Jadi ketika disebut nanti di dalam kitabnya Ahlut Ta'til 4 golongan inilah. 4 golongan inilah ya. Namun secara umum Ahlut Ta'til itu ada orang yang ta'til kulli dan ta'til juz'i. Perlu catat kemarin entahlah sobi tidak. Ta'til kulli dan ta'til juz'i. Ta'til kulli itu apa? Mengingkari seluruh nama dan sifat Allah. Tidak ada nama Allah Ta'ala punya nama orang. Itu orang-orang Jahmiyah. Baik. Yang kedua ta'til juz'i. Ta'til juz'i itu bahasa separuh-separuh, sebagian-sebagian. Mereka mengingkari dan mentakwil atau merubah nama sebagian nama Allah. Itu golongan apa? Seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Jadi Asy'ariyah itu mentakwil sifat-sifat Allah. Jadi awalnya Asy'ariyah menetapkan. Jadi kalau ada yang berpemahaman Asy'ariyah mendengar kajian boko, aceh dengan kajian potang dek di rekaman pertemuan yang ke-10. Biar jangan saya disalahpahami, menjelek-jelekkan, mendiskreditkan atau mencari-cari kesalahan. Tidak seperti itu. Ya, ini saya hanya menjelaskan secara ilmiah begini pemahamannya. Ya. Dan saya sudah sampaikan kemarin, saya berbicara di pondok. Kan anak pondok, kawan-kawan yang rajin ngaji yang hadir, ya. Tidak di majelis umum, tapi direkam disebarkan di internet, Ustaz. Saya tengok juga tidak banyak yang melihat dan itu rekaman untuk dicatat ulang oleh santri-santri di pondok kita ini. Baik. Dan siapa yang membutuhkan? Dan saya mengira tidak ada golongan yang tidak meyakini apa yang diyakini oleh golongannya. Itu dia. Baiklah. Jadi awalnya Asy'ariyah itu menetapkan hanya 7 sifat. 7 sifat. Sifat apa saja itu? Ini perlu tulisin. Sifat kudrah, berkuasa. Sifat iradah, berkehendak. Sifat ilmu, berilmu. Sifat hayat, sifat hidup. Sifat sama, mendengar. Sifat basar, melihat. Sifat kalam, berbicara. Baik. Kemudian ada sebagian Asy'ariyah lagi menambah 6 sifat. Ada wujud, ada kidam, ada sejak dahulu,
ada baqa, kekal, ada mukhafatul lil hawadith, berbeda dengan makhluk. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyah, esa, sehingga berjumlah 13. Baik. Yang disebut dengan istilah 13 sifat. Sifat 13. Lalu di kemudian hari ditambah lagi 7 sifat. Enggak antuang dulu dah kan? Ada. Jadi itu sejarahnya. Lalu ditambah lagi 7 sifat yang sudah 13 itu, sehingga lengkaplah menjadi 20 sifat. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nih. Jadi saya sedang menjelaskan ta'til kulli dan ta'til juz'i. Ya. Orang yang meniadakan sifat Allah secara menyeluruh, dan ada yang meniadakan sifat Allah secara juz'i. Apa juz'i? Menetapkan sebagian nama dan sifat Allah tapi mentakwil sebagiannya lagi. Baik. Apa kesimpulannya kemarin? Ahlu ta'til, orang yang meniadakan sifat Allah. Ahlu ta'wil, orang yang mentakwil sifat Allah, sama dengan ahlu ta'til. Apa cara putar? Ahlu ta'wil itu apa? Sawa ta'wil lah, merubah makna. Merubah makna. Apa contohnya? Sifat yadun, tangan. Itulah putar orang petang. Ayo ulang kembali ya. Tidak apa-apa. Yadun, tangan. Tangan. Tidak mungkin. Allah tak serupa dengan makhluk. Berarti maknanya mungkin kudrah. Apa arti kudrah? Kekuasaan. Ditakwil. Maksudnya boleh jadi baik. Dan saya kira tidak ada orang dalam Islam ini yang maksudnya buruk, kecuali orang-orang yang memang ingin menyesatkan manusia. Lalu dirubahlah, tidak mungkin Allah punya tangan. Terbayang apa? Tangan itu sama, tidak mungkin. Dirubahlah, ditakwil menjadi kekuasaan. Kesimpulannya apa? Ahli takwil sama dengan ahli ta'til. Apa makna ta'til? Meniadakan. Berarti kan sudah ditiadakannya sifat Allah. Ditiadakan sifat Allah. Apa sifat yang ditiadakan? Tangan. Betul kan? Bersamaan dengan itu, ahlu ta'wil telah terjerumus pada tasbih. Apa tasbih? Catat dulu. Menyerupakan makhluk. Kau perlu dipahami. Ahlu ta'wil terjatuh di dalam ahlu ta'wil menjadi ahlu ta'til dan ahlu tasbih. Apa itu? Yang merubah makna atau sifat Allah itu, terjatuh dalam meniadakan sifat Allah. Apa yang dia tiadakannya tadi? Tangan. Dan terjatuh tanpa sadar di dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dari sisi apa? Paham? Jadi tangan, tidak mungkin Allah punya tangan. Dirubahnya berarti ditiadakan sifat tangan. Sekarang tasbih, dari sisi apa ahlu ta'wil itu mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk? Apa jawabanmu? Dia menganggap tangan Allah itu tangan makhluk. Di awalnya mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Apa? Tidak mungkin Allah punya tangan. Berarti kan kalau tidak mungkin Allah punya tangan, tak ada apa? Pikirannya, keyakinannya, itu terjerumus sebenarnya sama dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya ahlu sunnah meyakini Allah punya tangan tanpa takwil. Allah punya tangan tanpa tasbih.
tanpa dirubah maknanya dan tanpa diserupakan dengan makhluknya. Yang pasti laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak serupa dengan makhluknya. Tangan ya tangan, selesai. Dan ahlu sunnah bukan pula ahlu tafwid. Apa? Ahlu tafwid tidak menyerahkan maknanya pada Allah. Jadi ada lu orang tangan mana untuk ada apa maksud tangan? Tangan ya tangan. Sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang fasih. Makanya yang selamat adalah menyerahkan seperti apa bentuknya tangan itu kepada Allah. Dan itu dewala. Tanpa takyif, tanpa menyerupakan, tanpa bagaimana-bagaimananya kita tidak tahu. Selesai. Dah jelas ya? Nah, kita kembali ke kitab. Kalau tambah kaji baru lah ya. Kaji potang ni boy. Walaupun dengan penjelasan-penjelasan yang kita tambah. Kata mereka, wa'allalu bidzalika. Mereka memberikan alasan untuk pemahamannya dan cedu itu bi anna thubutas sifati yastalzimu ta'addudul qudama, bahwa menetapkan sifat-sifat tu tadinya menyebutkan tak punya sifat Allah. Berarti Ahlussunnah menyebutkan Allah punya sifat. Jadi kalau Ahlussunnah menyebut Allah punya sifat, itu sama yastalzimu ta'addudul qudama. Apa itu? Melazimkan berbilangnya qudama. Qudama itu zat Allah. Kau perlu dipahami. Qudama itu bahasa Arab jamak dan mufradnya qadim. Apa makna qadim? Lam yasbiqu adamun, sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ulang balik. Qudama itu mufradnya. Qudama itu artinya kalau diterjemahkan zat yang terdahulu. Ya. Makna qudama itu mufradnya qadim. Qadim itu sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Berarti kan Allah. Kan itu. Jadi istilah qadim, itu istilah-istilah ahlu takwil itu. Jadi kalau orang tua di kampung kiri kau dulu, kalau nak qadim tak jadi lemu nanya qadim sifatnya. Jadi itu ahlu takwil itulah. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, kata mereka menetapkan sifat Allah itu berbilang qadim, qudama. Banyak yang memiliki qadim. Apa tu qadim? Yang tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi contohnya, kalau Allah punya sifat maha mendengar, kalau Allah memiliki sifat maha mendengar, qadim atau tidak? Ini konyanya. Sifat itu qadim atau tidak? Qadim apa tadi? Tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak didahului oleh ketiadaan. Tak ada awal lah. Tidak oleh ketiadaan. Kalau dijawab qadim, sami' apa? Basir. Sifat basir tu qadim tak? Didahului oleh ketiadaan tak? Lado. Contoh itu sifat lain. Berarti kalau contoh itu banyak bona dan qadim. Kenikonynya. Jadi berbilanglah sifat berbilanglah qudama, berbilanglah yang tidak didahului oleh ketiadaan. Berarti sama dengan mengatakan Allah itu berbilang. Kan konyenya logika ahlu takwil, logika ahlu ta'til. Jadi pun yang baik, kita kembali. Lalu wahadhihi al-'illatu, argumen ini, alasan ini, tak argumen nama Quran, alasan ini alilatul lemah bal maitatun, bahkan sangat apa? Mati, sangat ya tidak berdaya sama sekali.
lidalalati sam'i wal aqli, karena dalil Al-Quran dan Sunnah, dan akal ala butlanihi, yang menunjukkan kebatilannya. Jadi tidak mungkin. Lalu kita baca dulu, lanjut. Amma sam'u, adapun pendengaran, fali anna Allah Ta'ala wasafa nafsahu bi awsafin katsiratin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak. Ma'annahul wahidul ahad, bersamaan dengan itu, atau meskipun sesungguhnya Allah itu hanya satu atau esa. Jadi Allah sendiri yang menetapkan nama sifat-sifat yang banyak itu. Itu kata Syekh. Faqala ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar syadid. Apa makna syadid? Sungguh keras, teramat sangat dahsyat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya ialah Allah yang menciptakan dan yang mengembalikan, menciptakan dari permulaan, yang memulai dan yang mengembalikan atau menghidupkan makhluk itu. Wa huwal ghafurul wadud, ialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pengasih. Wadud pengasih. Dzul arsyil majid, ialah Allah pemilik singgasana. Fa'alun lima yurid, ialah Allah fa'alun, yang maha berkehendak apa yang ia kehendaki, dalam surah Al-Buruj ayat 12 sampai 16. Berarti dalam ayat ini Allah sendiri yang menyebutkan sifat-sifatnya yang banyak. Maha berkehendak, apa tadi lagi? Maha memulai penciptaan makhluk, yang mengembalikan penciptaan makhluk, Maha Pengampun, Maha Pengasih, pemilik aras. Kemudian Maha berkehendak, berarti kan Allah sendiri yang menetapkan. Itu bantahan oleh Syekh. Demikian juga wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi, allazi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan yang telah menyempurnakan. Pencipta, penyempurna. Wallazi qaddara fahada, ialah yang menentukan takdir masing-masing dan yang telah memberi petunjuk. Akan sifat Allah tu. Wallazi akhrajal mar'a, ialah Allah yang telah menumbuhkan rumput-rumput, faja'alahu wutha'an ahwa, lalu yang menjadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Dalam surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Ini juga menunjukkan sifat Allah banyak. Lalu kata Syekh, fa fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat-ayat yang mulia ini, awsafun katsiratun li mausufin wahidin, ini menunjukkan sifat-sifat yang banyak bagi satu zat yang disifati. Zat apa itu? Allah. Walam yalzam min thubutihi ta'addudul qudama, atau walam yulzam min thubutiha ta'addudul qudama, dan tidaklah mengharuskan atau tidaklah diharuskan berbilangnya sifat berbilangnya kudama. Apa itu kudama? Apa tadi kudama? Yang tidak didahului oleh ketiadaan. Berarti ni cedeko. Sifat-sifat tu tidaklah mungkin berbilang zatnya dah. Itu bahasa awak yang paling singkat. Walaupun banyak sifat-sifat, sifat tu kan tidak didahului oleh ketiadaan. Ikut logika mereka. Jadi sifat-sifat ini tidak menunjukkan berbilangnya yang disifati. Itu bantahan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Apa sebab Allah sendiri yang menetapkan, dan tidaklah mungkin dan tidaklah melazimkan bahwa yang disifati itu berbilangnya sifat, berbilang pula zatnya atau yang disifati. Baik. Wa amal aql, dan adapun akal, fali anna sifati laysat, sesungguhnya sifat bukanlah sesuatu zawati ba'inatin minal mausuf. Sesungguhnya
Sifat bukanlah sesuatu yang terpisah dari pemiliknya. Jadi sifat itu tidak terpisah dari pemiliknya. Sehingga bila ada beberapa sifat ditetapkan pada satu zat, hatta yulzamu min thubutiha ta'addud. Ya. Wa innama hiya min sifati man ittasafa biha. Jadi sifat bukanlah sesuatu yang terpisah dari pemiliknya. Sehingga bila ada beberapa sifat ditetapkan pada satu zat akan menimbulkan konsekuensi berbilangnya zat tersebut. Tidak. Yang melazimkan adanya berbilang zat tidak. Akan tetapi wa innama sifat merupakan bagian sekumpulan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh satu zat. Fahiya qa'imatun bihi, yang tidak terpisah atau berdiri bersama zat itu sendiri. Ya, wa kullu mawjudin, dan setiap yang ada ini fala budda lahu min ta'addudi sifatihi, tidaklah dapat tidak dari berbilangnya sifatnya. Artinya yang ada nih makhluk nih manusia nih berbilang juga sifatnya. Demikian juga sifat Allah. Nah, itu. Fa fi sifatul wujud, yang keadaannya sebagai wajib wujud, wa kaunuhu wajibul wujud, dan sebagian atau mungkin wujud, dan sebagian sifat yang berdiri, au mungkinul wujud atau mungkinul wujud, wa kaunuhu ainan qa'iman bi nafsi au wasfan fi ghairihi, dan sebagai sifat yang berdiri sendiri atau sifat yang tidak berdiri sendiri. Jadi semua makhluk yang ada ini itu juga berbilang sifatnya. Sementara sifat-sifatnya yang banyak itu bukan menunjukkan berbilangnya zat, berbilangnya makhluk. Baik. Cuman sebenarnya begini. Ini kan bantahan terhadap ahli ta'til dan ahli ta'wil. Jadi untuk membantah itu memang harus mengetahuilah bagaimana pemahaman yang dibantah itu. Harus mengetahui pemahaman yang dibantah. Makanya untuk kalangan penuntut ilmu yang sudah lama menuntut ilmu, hendak jugalah dipelajari, mestilah dipelajari pelajar itu secara runut sampai kita bisa membantah orang. Sehingga kita membantah bukan hanya menilai bukan dari sisi zahirnya. Kan pelajaran kita sebelumnya ahlul ilmi itu memiliki basirah itu memandang dari dengan ilmu. Misalkan ahlus sunnah as-salafiyah itu asal celana cingkrang, jenggot panjang, berpeci, itu ahlus sunnah. Enggak, tinjau dulu. Penuntut ilmu memandang dengan ilmunya. Jadi nanti rincian-rincian seperti inilah yang bisa membuat kita itu menilai ini tidak tepat, ini betul, ini salah, ini keliru. Untuk itu tidak ada ceritanya orang-orang betul-betul sampai pemahamannya secara mendetil tentang tauhid kalau dia tidak memahami betul seperti apa kesyirikan. Seseorang tidaklah betul-betul memahami kebenaran sampai dia juga mengetahui mana yang batil di antara yang benar itu. Itu dah. Baik. Dan untuk bayangkan dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu membantah ahlul kalam, dan beliau menguasai ilmu kalam tersebut. Beliau membantah filsafat, beliau juga menguasai ilmu filsafat itu. Dan kitab bantahan terhadap ahlul ta'til itu, beliau punya satu kitab Bayan Talbis Jahmiyah. Itu berapa jilid? 10 jilid. Bayangkan itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang-orang salafi itu membantah orang aja kerjanya, inilah maksud untuk menjelaskan kebenaran itu. Mana yang hak? Sebab zaman ini zaman fitnah, samar-samar mana yang betul di antara yang keliru itu. Orang banyak salah. Baik. Jadi di sini juga ingin saya sampaikan bahwa kalau kita belajar teori tauhidnya Mu'tazilah atau ahlul kalam atau ahli filsafat, pusing kepala kita. Ada istilah qadim, ada istilah jauhar, ada istilah-istilah yang lain, pusing otak kita dibuat.
Payah. Makanya akidah Ahlussunnah itu kelas orang awam bisa memahami. Tapi kalau akidahnya filsafat atau akidah Mu'tazilah atau akidah yang selain dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sulit dipahami, teramat sangat sulit sampai adonan gilo. Nah, itu permasalahannya. Dan memang walinya nah, itu masalahnya. Barakallahu fikum. Tidak ada ceritanya para nabi itu berasal dari orang gila, ada cerita. Nah, baiklah. Baik. Saya tidak terlalu ingin memperpanjang ini. Udah jam 8. Kita lanjutkan dulu. Kita selesaikan aja membacanya bab kaidah yang kedua nih. Pekan depan kita kaidah yang ketiga lagi. Baik. Wa bihadza aidan, dan kena ini juga. Jadi ini kalimat wajibul wujud, mungkinul wujud dan yang lain-lainnya ini itu untuk membantah kaidah-kaidah mereka. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang disebutkan ini bahwa berbilangnya sifat tidak menunjukkan berbilangnya yang disifati. Jadi kita menyebutkan berbilangnya sifat Allah tidak menunjukkan, tidak melazimkan apa berbilangnya zat Allah. Baik. Nah, tapi kalau penuntut ilmu yang detail-detail lagi, perlu diuraikan istilah-istilah mereka itu. Kita masuk ke ranah mereka. Nah, tapi kita juga masih pemula, tidak perlu kita terlalu mendalam. Nanti pusing sendiri, subhat masuk pula. Baik. Wa bihadza aidan ulima anna ad-dahra. Dan dari sisi ini juga diketahui bahwa sesungguhnya dahra, apa makna dahar? Masa laisa min asma'illahi ta'ala, bukan masuk dari nama-nama Allah Ta'ala. Ntar saya baca dulu. Li'annahu ismun jamid, karena sesungguhnya dia adalah isim jamid. La yatadammanu makna yalhaquhu bi asma'il husna, yang tidak memiliki kandungan makna yang seperti nama Asma'ul Husna. Ya. Jadi ad-dahar itu perlu terangkan. Kata Syekh di sini, berdasarkan kaidah ini, ad-dahar artinya masa. Itu bukan masuk dalam nama-nama Allah Ta'ala, karena dia isim jamid. Tidaklah terkandung makna yang bisa dihubungkan dengan nama-nama Asma'ul Husna. Apa kesimpulannya? Apa pemahamannya? Ad-dahar bukan nama Allah, karena tidak bisa dimasukkan ke dalam nama Al-Husna. Wali'annahu ismun lil waqti waz zaman, karena sesungguhnya dahar adalah nama untuk waktu dan zaman, masa. Jadi dahar itu artinya masa. Apa sebab ada pula pembahasan dahar? Kan bertanya kita, apa pula kok ada pembahasan ad-dahar, masa? Nih masalahnya ini. Qala Allah Ta'ala an munkiril ba'tsi. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Di dalam Al-Quran surah Al-Jasi ayat 24 Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, melainkan kehidupan di dunia saja. Jadi kata mereka kehidupan di dunia, duit awak di dunianya. Dan kita mati dan kita hidup. Kita mati, kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain dari ad-dahar. Tidak ada yang membinasakan kita melainkan hanya masa. Jadi masa inilah yang membinasakan kita. Itu kata mereka. Ya, bukan Allah yang membinasakan. Nah, baik. Yang mereka maksud ad-dahru adalah peredaran malam dan siang. Jadi yang dimaksud oleh orang-orang yang mengingkari hari berbangkit dulu itu ad-dahar di sini yuriduna murural layali wal ayyam, adalah peredaran malam dan siang itu. Baik, pahami dulu satu-satu. Yang dimaksud di dalam ayat surah Al-Jasi ayat 24 ini itu masa siang, pergantian siang dan malam. Lalu ada hadis lagi. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala azza wa jalla. Ini hadis qudsi. Allah azza wa jalla berfirman,
Kau hadis qudsi. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam itu menyakitiku. Yasubbud dahra. Dia mencela masa. Dahar. Masa itu apa? Ad-dahar. Wa ana ad-dahru. Aku sumber permasalahannya. Dan saya adalah ad-dahar. Jadi hadis ini disebutkan oleh Allah. Hadis qudsi ini Allah menyebutkan wa ana ad-dahar. Saya adalah ad-dahar. Tadi kan dia sebut dahra, mencela masa. Wa ana ad-dahra. Dan saya ad-dahru. Saya adalah ad-dahru. Apa makna ad-dahru di siko? Biyadil amru. Di tanganku semua urusan ini. Uqallibul laila wan nahara, dan aku membolak-balikkan malam dan siang. Jadi mereka pun menyebutkan berdasarkan kalimat anad dahru. Saya adalah dahru. Apa tadi arti dahru? Masa. Di ayat sebelumnya dan di kalimat sebelumnya makna dahru itu masa. Saya adalah masa. Makanya mereka memasukkan Allah memiliki sifat masa. Baik. Kalian pahamnya kan? Jadi tidak termasuk. Apa alasan kita? Nih. Fala yadullu ala anna ad-dahra min asma'illahi ta'ala. Kata Syekh, maka tidaklah menunjukkan di sini bahwa ad-dahru adalah termasuk di antara nama-nama Allah Ta'ala. Tak masuk orangnya. Wa dzalika annal ladzina yasubbud dahra yasubbuna ad-dahra. Yang demikian itu sesungguhnya orang-orang yang mencela masa. Innama yuriduna zamana. Hanya saja yang mereka maksud adalah mencela masa. Allazi huwa mahallul hawadisi, yang menjadi tempat peredaran segala sesuatu ini, segala sesuatu yang terjadi, yang menjadi tempat terjadinya segala sesuatu. La yuriduna Allah Ta'ala, yang mereka maksud bukanlah Allah Ta'ala. Fayakunu makna qaulu ta'ala, maka adalah makna firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi tadi, wa anad dahru, saya adalah ad-dahar, ma fassarahu biqaulihi, apa yang telah ditafsirkan oleh hadis Nabi dengan ucapan Nabi setelahnya, biyadiyal amru, di tanganku adalah, di tanganku segala urusan itu. Uqallibul laila wan nahara, saya membolak-balikkan siang dan malam. Fahuwa subhanahu khaliqud dahri wa ma fihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu pencipta masa dan apa yang ada di dalamnya. Jadi contoh makna dahar dalam hadis itu, makna dahar yang kedua, coba saya ulang lagi. Yu'zini ibnu Adam, anak Adam itu mencelaku. Yasubbud dahra, dia mencela dahar. Dahar dalam hadis ini yang pertama maknanya masa. Wa anad dahru, dan saya adalah dahar. Dahar dalam hadis, dalam hadis ini yang dahar yang kedua dalam hadis ini maknanya bukan masa lagi. Maknanya apa? Khaliqud dahri, pencipta masa. Saya adalah pencipta masa. Itu artinya bukan saya masa. Waqad bayyana annahu, apa sebab Nabi sudah menjelaskan setelahnya, biyadiyal amru, di tanganku segala urusan. Uqallibul laila wan nahara, saya membolak-balikkan siang dan malam dan siang. Berarti kan membolak-balikkan siang malam, berarti maksud Nabi itu adalah yang menciptakan siang dan malam tu. Sebab Nabi menyebutkan, Allah menyebutkan saya membolak-balikkan siang dan malam. Kalau Nabi masa, tentu, kalau Allah masa, tentu Allah tidak bisa membolak-balikkan masa. Makanya Allah menyebutkan wa anad dahru, saya maksudnya yang membolak-balikkan masa. Jadi makna dahru di kalimat di kata yang kedua dalam hadis ini adalah pencipta masa. Baik, ini kan jelas.
Wa qad bayyana annahu, sungguh Nabi Allah Taala sudah menjelaskan, annahu, sesungguhnya Allah Taala yuqallibul laila, yang membolak-balikkan malam, wan nahara, dan siang, wa humad dahru, dan siang dan malam itu adalah masa. Jadi huma itu kepada al-lail wan nahar, dan siang dan malam itu adalah masa. Wala yumkinu ayyakuna al-muqallibu bikasril lam, dan tidaklah mungkin yang membolak-balikkan itu dengan kasrah lam, wa huwal muqallabu bi fathiha, yang yaitu yang dibolak-balikkan. Wa bihadza tabayyana, karena inilah telah nyatalah, annahu yamtani'u, terlaranglah, ayyakuna dahru, makna dahru dalam hadis ini, fi hadzal hadis, muradan bihillahu ta'ala, yang dimaksud Allah Ta'ala. Jadi terlarang maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna hadis itu bukanlah masa, tetapi sayalah yang menciptakan atau membolak-balikkan masa. Jadi wa bihadza tabayyana annahu yamtani'u ay yakuna ad-dahru fi hadzal hadisi muradan bihillahu ta'ala. Jadi terlaranglah maksud dahar di sini Allah Taala, tapi maknanya adalah yang menciptakan masa. Baik. Jadi ada lagi kaum dahriyun namanya. Tapi sekarang juga tidak saya adalah jelaskan dahriyun. Jadi begini, kalau bapak-bapak ini mungkin tidak pernah kenal dengan orang-orang seperti ini. Saya pernah langsung berjumpa dengan jamaah dan guru besar yang meyakini bahwa dunia ini tidaklah akan binasa. Ya. Kiamat itu tidak terjadi katanya. Yang terjadi itu apa? Bumi ini tidak akan hancur. Tidak mungkin Allah hancurkan. Nah, itu katanya. Kalau memang terjadi kiamat, mula kiamatnya sejak Nabi Adam dulu lainnya. Saya pernah jumpa langsung itu dengan jamaahnya dan juga dengan dua orang mursyidnya ketika itu yang saya jumpai di suraunya. Nah, jadi yang hancur ini dunia. Jadi dunia itu yang kiamatnya dunia bola, dunia catur, dunia itu dunia yang kiamat. Mati ya dehnya. Nah, jadi orang-orang, ada orang yang adalah tidak perlu saya terangkan detail ya. Jadi ada orang-orang yang menyimpang dalam hal ini. Ya. Jadi yang membinasakan itu siapa? Akhirnya mereka memahami bahwa yang membinasakan itu, di antara mereka itu ada yang membinasakan itu adalah masa, bukan Allah. Jadi ad-dahr di sini tidak termasuk dari sifat Allah, dan dia dalilnya juga dia bukan termasuk isim jamid. Untuk para penuntut ilmu, isim itu ada dua, isim jamid dan isim mushtaq. Apa isi itu isim jamid? Isim jamid itu isim yang tidak bisa dipecah atau dibagi lagi. Isim mustaq tidak. Anda di sini juga saya jelaskan. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada inti dari pembahasan kaidah yang kedua ini, bahwa nama-nama Allah Taala itu adalah sebagai nama dan sifat. Sebagai nama dan sifat Allah Taala. Baik. Banyak golongan yang menyimpang di sini. Nah, yang tidak meyakini nama, yang tidak meyakini sifat-sifat Allah, atau mentakwil sifat-sifat Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Semoga Allah Taala berikan kita hidayah untuk bisa memahami nama-nama dan sifat Allah Taala ini. Karena ilmu ini adalah ilmu tentang Allah. Tentu kita harus senantiasa meminta kepada Allah pemahaman dalam pelajaran-pelajaran kita ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.